Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Tidak lupa juga yang sudah dukung dan subscribe channel ini, sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Oke, kali ini saya nggak banyak update ya untuk yang sedang terjadi saat ini karena pasar sudah mulai ada yang hijau lah ya minimal ya, dan yang hijau itu ya bisa dibilang banyak koin favorit mulai pada hijau teman-teman ya. Bitcoin diprediksi mungkin tidak akan turun lagi, akan bertahan dan akan grow up teman-teman, yang pastinya seperti itu. Oke, kali ini saya akan update Sinja teman-teman ya. Saya mau pesan sama kalian, jangan sampai kalian melupakan token ini teman-teman ya. Jangan sampai kalian melupakan token ini untuk jangka panjang. Oke teman-teman, kenapa sih saya harus ngomong seperti ini? Karena sekarang kalau kita beli $1 aja kita dapat miliaran token ya. Anggap saja uang hilang atau uang rokok dan lain-lain teman-teman ya. Karena saya melihat prospek yang bagus dari Sinja ini. Oke, walaupun ada bunyi-bunyi ayam sedikit teman-teman. Sorry. Saya akan terus konten ini. Oke, langsung saja kita cek dulu ya Sinjanya. Oke, untuk Sinja kali ini dia didam ya di sini, sekitar sini dia didam dan mulai sideways dan diangkat lagi, didam lagi, dan saat ini sideways teman-teman. Sideways tapi kayaknya pergerakan mau naik, kayaknya seperti itu. Untuk saat ini dia penurunan 4,74% ya. Semenjak kemarin terjadi pump besar-besaran di 117% ya. Ini gila, ini ngeri. Nah, itu kenapa itu kemarin ya ada event ya, makanya dia pump ya. Dia baru di listing di Bitmart teman-teman ya. Baru di listing di Bitmart, dan teman-teman ya, menurut saya kenapa sih saya harus menyarankan kalian untuk punya Sinja ini ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, tokennya sangat murah, terus planning kedepannya akan bagus selain Dojo Swap ya. Jadi gini, kalau menurut saya ya, saya ngobrol tapi kita ke Twitternya dulu. Oke, di official Twitternya ini si Sinja ini teman-teman, dia sudah naik lagi ya followernya 70.000 lebih lah, hampir mau 80.000. Nah, otomatis holdernya juga makin bertambah. Dan di sini masih diunggulkan Dojo Swap teman-teman ya. Saya mau kasih pandangan buat teman-teman semuanya ya. Jadi Dojo Swap ini teman-teman pasti tahu ya, ini seperti Swap, seperti wallet, seperti ya intinya seperti Trust Wallet, seperti gitu-gitulah. Tapi kalau Trust Wallet kan nggak bisa di swap. Jadi banyak orang tuh agak bingung, "Bang, Trust Wallet itu bisa di swap." Trust Wallet itu nggak swap, nggak bisa di swap ya. Kita nggak bisa swap koin di Trust Wallet ya. Kita swap itu di apa namanya, Pancake Swap gitu loh. Jadi Trust Wallet itu cuma menyediakan fitur fitur apa namanya ya, fitur apa sih, fitur staking lah ya, otomatis staking, tapi untuk swap enggak. Nah, sedangkan di kalau kalau pakai swap harus kita masuk di browsernya Trust Wallet dan pakai apa, platform lain untuk swap. Nah, saya tidak bahas itu sekarang. Shinobi ini teman-teman, projectnya akan luar biasa ya, si Dojo Swap ini. Dan teman-teman ya, bisa kita lihat ya, kalau kalau token yang baru muncul, kenapa saya yakin banget ya dengan Shinobi ini. Kalau token atau koin yang baru muncul, biasanya itu untuk menciptakan swap atau menciptakan DEX gitu, itu butuh waktu minimal tuh setengah tahun ya, minimal setengah tahun. Karena apa? Karena membuat ini tidak murah teman-teman. Nah, sedangkan si Dojo Swap ketika muncul langsung proyeknya bikin swap, ya nggak teman-teman ya? Dia langsung pas muncul langsung dia unggulkan itu, dia akan buat Dojo Swap. Itu artinya ini koin ya fundamentalnya bagus. Karena apa? Orang di belakangnya pasti orang kaya, bro. Ya kan? Dan tampil lagi, dia tampil di media ya. Teman-teman sudah tahu pasti ya. Untuk si CEO-nya ini ya, si CEO Sinja. Dan bukan hanya itu, yang paling saya takutkan hal besar terjadi seperti ini. Saya akan cek ya. Oke, Sinja ini baru berada di 3 exchange teman-teman ya. Bisa dibilang exchange ya, Uniswap, Bitmart, dan Hotbit teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bayangin kemarin ya, dia masuk Bitmart aja terjadi pump besar-besaran ya. Apalagi nanti dia akan listing di 4 exchange ya di bulan Februari. Itu kenapa saya bilang mending kalian serok dari sekarang. Toh nggak banyak kan, paling $1 ya, $5 buat pemain-pemain yang baru mau ngetes. Karena apa? Ini akan cuan teman-teman.
Saya berani jamin akan cuan ya, tetapi ini persepsi pribadi saya ya, persepsi pribadi saya ya. Tetap keputusan di kalian semua gitu loh. Saya hanya menjelaskan excited-nya saya terhadap Shinja ini. Jangan sampai ketika tahun depan atau 2 tahun lagi kita nyesel gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah, bukan hanya itu juga teman-teman ya. Kalau kita melihat jaringannya Shinja ini, dia sudah di jaringan Ethereum, teman-teman ya. Shinja ini berada di jaringan Ethereum, teman-teman, atau kita cek dulu ya. Oke, kita bisa lihat kontrak Shinja ini teman-teman ya. Dia berada di jaringan Ethereum. Oke. Dia berada di jaringan Ethereum. Kenapa saya begitu excited? Karena apa? Kalau jaringan berada di jaringan Ethereum ya, dia sudah tidak akan di-change lagi. Ngerti kan teman-teman? Sudah nggak ada maintenance lagi seperti Floki, seperti SafeMoon ya, seperti pokoknya banyak ya, banyak lah yang di maintenance, dikit-dikit di maintenance, perpindahan kontrak. Kenapa sih? Saya agak menjelaskan di sini gini loh. Kenapa sih token-token kebanyakan itu muncul dengan jaringan dengan jaringan BSC? Karena apa? Jaringan BSC ketika kita membuat token sendiri, bayar jaringan BSC itu murah, cuma sekitar 5 BNB ya, 5 sampai 7 Binance. 5 biaya buat token itu ya untuk pakai jaringan BNB atau Binance Smart Chain itu cuma sekitar 5 sampai 7 BNB ya biayanya. Kalau kalian buat token atau dev buat token berdiri di jaringan Ethereum, kalian akan habis hampir miliaran rupiah, hampir miliaran ya, sampai proyek itu selesai, hampir miliaran. Itu kenapa? Kalau berdiri di jaringan Ethereum seperti Shinja ini teman-teman, saya recommended. Karena pasti di belakangnya orang banyak uang gitu loh. Devnya itu bukan dev kaleng-kaleng. Bisa lihat ya, saya kasih contoh nih. SafeMoon ya, saya bukan mau menghina ya, bukan. Ini hanya berdasarkan pribadi saya ya. SafeMoon munculnya pakai jaringan BSC ya, dia muncul pakai jaringan BSC. Nah, kumpul duit dulu mereka tuh. Ketika koinnya di listing, kumpul uang. Ketika mereka sudah dapat uang banyak, mereka pindah jaringan. Karena apa? Sudah punya uang. Oke, sudah dapat Sudah dapat keuntungan dari jualan token itu. Baru mereka sudah punya uang nih. Kita pindah jaringan biar lebih terpercaya. Nah, itu artinya koinnya itu, tapi nggak semua ya. Itu artinya koin dari fundamentalnya sudah lemah dari awal. Oke, tapi kalau si Shinobi itu kenapa si Shinobi ini dia langsung beranikan diri, memang serius, project serius gitu loh. Kalau Ethereum ya saya percaya project serius, ketika dibuat mereka sudah rela keluar uang banyak. Yang penting token ini berdiri di jaringan yang betul-betul paten, yang sudah nggak bisa diotak-atik lagi. Ya nggak mungkin lah si Shinja ini berubah di maintenance terus tiba-tiba berubah ke jaringan Solana. Nggak mungkin, karena di bawahnya Ethereum. Kira-kira seperti itu teman-teman. Itu kenapa saya sarankan kita harus beli, belum lagi nanti dia akan di listing kan di empat exchange teman-teman. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang mungkin teman-teman berpikir saya menjelekkan koin yang di Binance Smart Chain, bukan seperti itu teman-teman ya. Bukan seperti itu maksud saya, ini khusus di Shinobi teman-teman ya. Saya menyarankan Shinobi karena ya sudah saya jelasin tadi lah teman-teman ya, harganya masih murah dan lain-lain, baru di listing di 3 exchange juga. Karena saya juga punya ini teman-teman ya, saya punya walaupun nggak banyak, saya punya karena untuk jangka panjang. Ya, kira-kira seperti itu dulu. Silakan berpikir masuk akal nggak saya ngomong ini. Saya hanya memberikan saran dan saya hanya memberikan saya hanya berbagi lah ya, berbagi kalau memang token ini bisa dipercaya. Kira-kira seperti itu. Buat teman-teman semua, kalau saya ada salah kata dan lain-lain, saya mohon maaf. Doa saya seperti biasa, sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Selamat pagi.